Setelah diangkat jadi CEO, suamiku meninggalkanku demi sekretaris di kantornya. Dia tak tahu selama ini akulah pemilik sah perusahaan. Kubuat mereka malu di depan umum dan menyesal hingga tunduk di depanku. Namaku Nadine. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Cahyadi, pria yang dulu begitu kucintai karena kesederhanaannya. Kami berdua membangun rumah tangga ini dari bawah, benar-benar dari nol. Saat itu, ia hanyalah pegawai biasa di sebuah perusahaan besar bernama Ardana Group. Sementara aku baru saja kehilangan ayah yang meninggalkan sebuah warisan besar. Tapi tak seorang pun tahu bahwa aku adalah anak dari pemilik lama perusahaan tempat Cahyadi bekerja. Aku memilih menyembunyikannya, bukan karena takut, tapi karena aku ingin mencintainya tanpa topeng status dan kekayaan. Aku ingin tahu, apakah seseorang bisa mencintaiku hanya karena diriku sendiri, bukan karena harta, bukan karena nama keluargaku. Pagi itu seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng kesukaan Cahyadi, telur mata sapi setengah matang, dan segelas kopi hitam yang aromanya memenuhi dapur kecil kami. Dapur itu tidak mewah, tapi terasa hangat karena penuh kenangan. Dari balik pintu kamar, ku dengar langkah kaki suamiku. "Pagi, Din," sapanya sambil merenggangkan badan. Aku tersenyum. "Pagi, Mas. Sarapannya sudah siap." Ia duduk, mengambil piring, lalu menatapku dengan lembut. "Kamu nggak pernah berubah ya? Selalu siapin sarapan tiap pagi." Aku terkekeh kecil. "Kalau aku nggak masak, nanti Mas kelaparan di kantor." Kala itu, kami masih seperti sepasang kekasih yang baru menikah. Ia memelukku dari belakang sebelum berangkat kerja, mencium keningku, lalu berjanji akan pulang cepat. Setiap pagi terasa seperti pengulangan bahagia yang tak membosankan. Kadang, aku masih suka menatapnya diam-diam. Ia lelaki yang dulu menemaniku melewati masa paling berat. Saat semua keluargaku sibuk dengan urusan masing-masing, hanya Cahyadi yang selalu datang membawakan makanan, memberi semangat, dan menghiburku. Dari situlah aku tahu, dialah orang yang ingin aku nikahi, bukan karena apa yang ia punya, tapi karena kesungguhannya mencintai. Suatu hari, setelah sarapan, ia bercerita dengan wajah penuh semangat. "Din, minggu depan aku dipanggil direksi. Katanya mau ada pembicaraan penting." "Pembicaraan penting apa, Mas?" tanyaku. "Nggak tahu pasti. Tapi kata Pak Rudi, mungkin ada promosi. Posisi CEO sedang kosong." Aku menatapnya, mencoba menahan rasa haru. "Mas pantas kok. Dari dulu kerja keras, nggak pernah ambil jalan pintas. Aku bangga." Ia tersenyum, menggenggam tanganku. "Kalau aku berhasil nanti, aku janji bakal bahagiain kamu lebih dari sekarang." Aku tersenyum. Tapi dalam hati ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa, kalimat itu terasa seperti janji yang suatu hari bisa berubah menjadi luka. Hari demi hari berlalu. Cahyadi makin sibuk mempersiapkan proposal dan rapat besar. Aku tetap di rumah, mengurus semuanya seperti biasa. Kadang aku datang ke perusahaan, tapi bukan untuk ikut campur, hanya untuk melihat bagaimana ia bekerja. Orang-orang di sana hanya mengenalku sebagai istri Cahyadi, bukan putri dari almarhum pemilik lama. Dan aku suka begitu. Aku menikmati menjadi bayangan. Aku ingin melihat apakah cinta yang dulu ia ucapkan masih sama kuatnya ketika ia berdiri di atas panggung kesuksesan. Sore itu aku menunggunya pulang di teras. Angin sore membawa aroma hujan yang baru reda. Di tangan, aku memegang secangkir teh hangat. Mobilnya berhenti di depan pagar. Aku tersenyum lega. Ia keluar dengan wajah sumringah. "Din, aku diterima," katanya begitu masuk rumah. "Diterima apa, Mas?" "Jadi CEO, Din. Aku resmi diangkat jadi CEO Ardana Group." Aku tertegun sejenak. Air mataku menetes bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku memeluknya erat. "Selamat, Mas. Aku tahu kamu bisa." Ia membalas pelukanku dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan di hati. Akhirnya, kerja keras ini nggak sia-sia.
Malam itu kami makan malam bersama dengan penuh tawa. Aku bahkan membuatkan stea kesukaannya. Sesuatu yang jarang kulakukan karena ia lebih suka makanan rumahan. Mulai besok, hidup kita bakal berubah, Din, katanya sambil memotong daging di piring. Aku menatapnya lembut. Berubah jadi lebih baik, ya? Tentu. Tapi mungkin aku bakal lebih sibuk. Banyak rapat, banyak tanggung jawab. Kamu ngerti, kan? Aku mengangguk pelan. Aku ngerti, Mas. Aku akan selalu dukung kamu. Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemariku, lalu berkata pelan, kamu istri terbaik yang pernah aku punya. Malam itu aku tidur dengan hati hangat. Tapi di sela-sela rasa bahagia itu, ada firasat kecil yang sulit kuabaikan. Firasat bahwa perubahan besar bukan hanya soal jabatan, tapi juga tentang hati seseorang. Beberapa hari kemudian, Cahyadi mulai berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia tampak lebih rapi, memakai jas baru, parfum baru, bahkan jam tangan baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada rapat penting? Tanyaku sambil membetulkan dasinya. Iya, Din. Banyak hal harus diurus sekarang. Aku nggak bisa santai lagi. Aku hanya tersenyum. Semangat, Mas. Saat ia pergi, aku sempat memandangi punggungnya lama. Ada sesuatu yang berbeda, tapi aku tidak tahu apa. Mungkin hanya perasaanku. Atau mungkin perubahan itu benar-benar sudah dimulai. Hari berganti minggu. Aku jarang lagi makan malam bersamanya. Kadang ia pulang larut. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Ia selalu berkata, aku lembur, Din. Banyak proyek yang harus kukawal langsung. Dan aku selalu percaya. Karena aku masih ingin mempertahankan kepercayaan itu, sampai suatu sore, aku menerima pesan dari sahabatku, Dewi. Nat, aku lihat Cahyadi di restoran hotel tadi siang. Sama cewek, bukan urusan kantor deh kayaknya. Aku diam lama, memandangi layar ponsel dengan tangan bergetar. Hatiku seperti dihantam gelombang kecil yang mulai membesar. Tapi aku tidak langsung marah. Aku hanya menarik napas panjang dan menatap keluar jendela. Mungkin hanya rekan kerja, pikirku. Mungkin juga hanya makan siang bisnis, tapi di sudut hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik, ini baru permulaan. Sudah hampir sebulan sejak Cahyadi resmi menjabat sebagai CEO Ardana Group. Sejak hari pelantikan itu, hidup kami memang berubah. Tapi bukan seperti yang dulu kubayangkan. Ia tak lagi seperti pria yang dulu selalu pulang tepat waktu, tertawa sambil bercerita tentang pekerjaannya, atau sekadar membantuku menata meja makan. Kini, langkahnya lebih cepat, nadanya lebih tegas, dan pandangannya entah kenapa terasa jauh. Pagi-pagi sekali, sebelum aku sempat menyiapkan sarapan, ia sudah berangkat. Mas nggak sarapan dulu? Tanyaku suatu kali. Nggak sempat, Din. Ada rapat jam 7. Aku harus sampai kantor lebih awal. Tapi kamu belum minum kopi? Ia hanya tersenyum sekilas, mengambil jasnya, lalu melangkah keluar tanpa sempat menatapku. Pintu tertutup pelan, meninggalkan keheningan yang menggantung di udara. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Rumah kami yang dulu penuh tawa kini seperti bangunan kosong tanpa nyawa. Aku menatap kursi makannya yang selalu kosong setiap malam. Dulu, aku sering menunggu sambil menyiapkan teh hangat. Tapi sekarang, bahkan secangkir teh itu sudah dingin sebelum ia pulang. Ketika akhirnya ia pulang pun, hanya suara pintu dan langkah lelah yang terdengar. Capek banget, Din, katanya suatu malam, melepas jasnya sembarangan di sofa. Aku mendekat, memijat pundaknya. Kamu kerja terus, Mas. Jangan lupa istirahat. Ia hanya mengangguk, tapi tak membalas sentuhanku seperti dulu. Matanya menatap kosong ke layar ponsel. Jarinya terus bergerak mengetik pesan yang tak kutahu untuk siapa. Entah sejak kapan, aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi kantornya diam-diam. Aku ingin memberi kejutan, sekadar membawakan makan siang. Dulu, ia selalu senang saat aku tiba-tiba datang. Tapi kali ini, entah kenapa hatiku diliputi rasa gugup yang aneh. Aku datang sekitar jam 12. Di tangan, aku membawa bekal kesukaannya.
Ayam lada hitam buatan sendiri. Saat masuk ke lobi, beberapa karyawan menatapku dengan senyum canggung. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang saling menatap dengan ekspresi sulit dijelaskan. Aku tidak terlalu peduli, hanya berjalan menuju lift dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di lantai atas, aku melihat ruangan kaca besar bertuliskan CEO Office Cahyadi Pratama. Tulisan itu membuatku bangga sekaligus sesak. Aku mengetuk pintu perlahan. Masuk, terdengar suara dari dalam. Aku membuka pintu. Di dalam, Cahyadi sedang duduk di depan meja, sementara seorang wanita muda berdiri di sampingnya. Wajahnya cantik, riasannya sempurna, dan pakaiannya terlalu ketat untuk ukuran seorang sekretaris. "Oh, ini istri saya, Nadine," kata Cahyadi cepat-cepat. Suaranya terdengar datar. Wanita itu tersenyum sopan tapi matanya meneliti dari ujung rambutku sampai ujung kaki. "Oh, halo Bu Nadine. Saya Chika, sekretaris Pak Cahyadi." Aku membalas senyum tipis. Senang bertemu. Tapi dalam hati, entah kenapa ada getar aneh yang tak bisa kutahan. Tatapan Chika terlalu berani, terlalu akrab untuk ukuran bawahan. "Aku bawain makan siang, Mas," ucapku pelan. "Oh, makasih. Tapi nanti aja ya, aku masih rapat lagi," jawabnya singkat sambil menatap berkas di mejanya, seolah kehadiranku hanya gangguan kecil. Aku berdiri beberapa detik, menunggu ia menatapku, tapi tak terjadi. Chika justru tersenyum samar sambil membetulkan dasi Cahyadi. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku meletakkan kotak makan itu di meja kecil lalu berpamitan. "Kalau begitu aku pulang dulu, Mas." "Iya, hati-hati ya." Suaranya datar, tanpa sedikit pun kehangatan. Aku berjalan keluar dengan langkah pelan, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak hari itu, semuanya berubah semakin nyata. Cahyadi makin sering pulang malam. Kadang alasannya lembur, kadang rapat mendadak, kadang dinner dengan klien. Aku mencoba percaya, sungguh mencoba. Tapi aroma parfum wanita di kerah bajunya tidak bisa dibohongi. Suatu malam, aku memberanikan diri menegurnya dengan hati-hati. "Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk banget, ya?" "Iya, Din." Jadi CEO itu tanggung jawabnya besar. Aku ngerti, tapi aku kangen. Kita udah lama gak makan bareng, gak ngobrol kayak dulu. Ia meletakkan sendoknya, menatapku sekilas. "Din, tolong pahami posisiku sekarang. Aku gak bisa terus kayak dulu. Aku harus fokus kerja. Kalau kamu terus nuntut, aku capek." Nada suaranya membuat dadaku seperti diremas. Aku terdiam, menunduk. "Aku nggak nuntut, Mas. Aku cuma pengin kita tetap dekat, kayak dulu." Ia berdiri, mengambil jasnya. "Udahlah, aku mau istirahat. Besok pagi aku harus berangkat subuh." Aku menatap punggungnya yang berlalu, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu makin jelas. Cahyadi mulai mengganti gaya berpakaian. Jas-jas mahal, parfum impor, sepatu kulit yang berkilau. Ia juga mulai bicara dengan nada tinggi, bahkan di rumah. Hal-hal kecil bisa memicu amarahnya, entah karena teh terlalu manis, atau karena aku lupa menyiapkan kemeja yang disetrika. "Aku ini CEO sekarang, Din. Tolong dong, ngerti situasi. Jangan bikin aku malu kalau nanti ada tamu," katanya suatu malam. Aku hanya diam, menahan air mata. Semakin hari, aku mulai menyadari sesuatu. Cahyadi bukan lagi pria yang dulu ku kenal. Ambisi dan jabatan telah mengubahnya. Dan entah kenapa, setiap kali ia menyebut nama Chika, ada nada yang berbeda di suaranya. "Chika bantu aku banyak," katanya suatu malam sambil menatap layar laptop. "Oh, ya. Iya." Dia cerdas, cepat tanggap. "Aku butuh orang kayak dia buat dampingi aku di kantor." Aku tersenyum samar. Senang kalau Mas punya rekan kerja yang bisa diandalkan. Ia tidak menyadari nada getir di suaraku malam itu. Setelah ia tidur, aku duduk lama di teras, menatap langit yang gelap. Ada rasa hampa yang tak bisa kusebut dengan kata. Aku mencintainya, tapi aku mulai kehilangan dirinya. Dan yang paling menakutkan bukanlah kehilangan cinta,
tapi menyadari bahwa aku masih mencintai seseorang yang perlahan berhenti mencintaiku. Aku menutup mata, menahan air mata yang tak tertahankan. Dalam keheningan malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau dia lupa siapa yang selalu ada di sisinya, aku akan diam. Tapi diamku bukan berarti kalah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan aku tahu, waktuku akan datang. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa dingin, tapi bukan karena cuaca. Ada sesuatu dalam rumah ini yang perlahan kehilangan kehangatannya. Cahyadi sudah tidak tidur di sebelahku. Sejak semalam ia pulang larut, dan saat aku bangun, tempat tidurnya sudah dingin. Di meja rias, kulihat jas dan dasinya tergantung rapi, tapi aroma parfum perempuan samar tercium di kainnya. Parfum itu bukan milikku. Aromanya tajam, manis menyengat, dan asing. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya sisa aroma dari rekan kerja di kantor, pikirku. Aku berusaha berpikir positif. Tapi perasaan ini, perasaan yang menggantung di dada, terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Hari itu, aku memutuskan menghabiskan waktu dengan Dewi, sahabatku sejak kuliah. Kami bertemu di kafe kecil langganan, tempat yang dulu sering kami datangi saat masih mahasiswa. Kamu kelihatan pucat, Din. Ada apa? Tanya Dewi sambil menatapku penuh cemas. Aku tersenyum tipis, berusaha tenang. Nggak apa-apa. Mungkin cuma kecapean. Jangan bohong. Aku tahu kamu. Wajahmu nggak bisa nyembunyiin apa-apa. Aku menunduk, mengaduk kopi di depanku pelan-pelan. Cahyadi berubah. Dewu. Dia sibuk banget, jarang pulang. Aku ngerasa asing. Perubahan karena jabatan, ya? Aku mengangguk. Aku ngerti, tapi rasanya beda. Ada hal-hal kecil yang dulu nggak pernah dia lakukan. Sekarang sering. Dewi terdiam. Kamu curiga dia ada orang lain? Aku tidak langsung menjawab. Napasku berat. Aku nggak tahu. Tapi, ada nama yang sering dia sebut akhir-akhir ini. Sekretaris barunya. Dewi mengernyit. Cika. Iya. Setiap kali aku tanya tentang kerjaan, dia selalu nyelipin nama itu. Cika bantu ini, Cika udah urus itu, Cika yang atur semua. Aku menatap secangkir kopiku yang kini sudah dingin. Aku takut. Dewu. Aku takut kehilangan dia. Tapi aku juga takut melihat siapa dia sebenarnya. Dewi menggenggam tanganku. Kamu harus kuat, Din. Jangan langsung nuduh. Tapi kalau curiga, jangan diam. Amati. Aku mengangguk pelan. Kata-katanya masuk ke hatiku. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak kupedulikan. Jam tangan baru yang tiba-tiba muncul di pergelangan tangannya. Kemeja baru dengan potongan modern yang bukan pilihanku. Parfum baru yang tidak pernah kupakai. Dan yang paling jelas, senyumannya yang hanya muncul saat menatap ponselnya, bukan lagi untukku. Suatu malam, aku berdiri di dapur, menyiapkan teh hangat seperti biasa. Ponsel Cahyadi tergeletak di meja makan, bergetar pelan. Notifikasi dari aplikasi pesan muncul sekilas. Nama pengirimnya membuatku terpaku. Cika tanda ciuman. Hatiku serasa diremas. Aku tahu tidak seharusnya mengintip, tapi tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Makasih ya, Mas. Aku nggak nyangka kamu bakal ingat ulang tahun aku. Dinernya romantis banget memberikan ciuman. Besok kita ke meeting bareng lagi ya. Aku udah siapin berkasnya. Jangan lupa pakai dasi biru, itu yang paling cocok sama jas baru Mas. Aku menatap layar itu lama. Jantungku berdetak begitu kencang hingga terasa di telinga. Dinner romantis? Dasi biru? Aku memejamkan mata, menahan napas, mencoba menelan kenyataan yang baru saja kutemukan. Saat itu juga, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Cahyadi pulang. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali di meja, berpura-pura sibuk menyiapkan teh. Belum tidur? Tanyanya sambil melepas jas. Belum. Aku bikinin teh. Mau? Iya, boleh. Aku menyerahkan cangkir itu sambil menatap wajahnya. Ada bekas lipstik samar di kerah kemejanya. Warnanya merah muda pucat. Bukan warnaku.
Aku hanya menatap tanpa suara. Ia menyesap tehnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menuntut penjelasan. Tapi aku menahan semuanya. Aku tidak mau mengotori rumah ini dengan pertengkaran. Aku ingin berpikir jernih. Kalau benar dia bermain api, aku tidak akan memadamkannya dengan air mata. Aku akan membiarkannya terbakar sampai dia sendiri yang menyesal. Keesokan harinya, aku datang ke kantor lagi. Aku ingin memastikan segalanya dengan mataku sendiri. Saat lift terbuka, aku mendengar suara tawa dari ruang kerja Cahyadi. Aku melangkah pelan, mendekat ke arah pintu kaca yang sedikit terbuka. Dari celahnya, kulihat Chika berdiri di samping meja, menunjukkan sesuatu di layar ponsel. Cahyadi tertawa lepas. "Kamu ini, ya, bisa aja." Chika menggoda, "Biar Mas nggak stres. CEO harus bahagia juga, kan?" Ia menatap Cahyadi dengan cara yang tak seharusnya dilakukan oleh bawahan. Dan Cahyadi membiarkannya. Bahkan, mereka tampak terlalu dekat. Aku menahan napas. Rasanya dadaku sesak. Aku mundur perlahan, tak sanggup lagi menatap pemandangan itu. Saat berbalik, aku hampir menabrak salah satu staf perempuan yang mengenaliku. Ia terlihat gugup. "Bu Nadine, saya nggak tahu ibu datang," katanya canggung. Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, saya cuma lewat." Tapi dari matanya, aku tahu. Ia tahu sesuatu. Semua orang di kantor ini mungkin sudah tahu. Hanya aku yang tidak. Malamnya, aku duduk lama di ruang tamu. Di hadapanku ada sebuah foto pernikahan kami yang dulu tergantung di dinding. Aku menatap wajahku sendiri. Begitu bahagia, begitu yakin. Aku mengelus permukaan kaca bingkai itu dengan jari gemetar. "Kita dulu berjanji di hadapan Tuhan, Mas," bisikku pelan. "Aku yang temani kamu waktu susah. Tapi begitu kamu di atas, kamu lupa siapa yang di sampingmu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi kali ini aku tidak menangis karena lemah. Aku menangis karena sadar, cinta yang tulus bisa berubah jadi pengkhianatan hanya karena seseorang merasa lebih tinggi. Malam itu, aku berdoa lama. Bukan untuk meminta agar Cahyadi kembali, tapi untuk meminta kekuatan agar aku bisa menatap semua ini dengan kepala tegak. Karena aku tahu, badai ini belum selesai. Chika baru saja mulai menancapkan kukunya. Dan aku sedang mempersiapkan diriku untuk menghadapi semuanya. Keesokan harinya, saat aku menyiapkan sarapan, Cahyadi turun dengan senyum lebar. "Din, nanti sore aku lembur lagi, ya. Banyak urusan." Aku menatapnya sekilas. "Lembur sama siapa, Mas?" "Ya sama tim kantor." "Kenapa?" Aku tersenyum tipis. "Oh, nggak apa-apa. Cuma nanya. Hati-hati di jalan, ya?" Ia mengangguk sambil mencium keningku seperti biasa. Tapi kali ini, ciuman itu tidak berarti apa-apa. Begitu mobilnya melaju keluar pagar, aku berdiri di depan jendela, menatap kepergiannya. Dalam hati aku berkata, "Silakan, Mas. Jalani permainanmu. Tapi jangan lupa, di setiap permainan, selalu ada akhir. Dan aku akan menunggumu di sana." Hari demi hari berlalu, dan setiap detiknya aku merasa seperti tinggal di rumah asing bersama orang yang tak lagi kukenal. Cahyadi mulai jarang pulang tepat waktu. Alasan, lembur, menjadi kalimat yang terlalu sering kudengar hingga kehilangan maknanya. Awalnya aku masih menunggu, menyiapkan makan malam, menatap jam, berharap suara mobilnya terdengar di halaman. Tapi lama-lama aku lelah. Kini, aku tak lagi menyiapkan apapun. Tak ada makan malam, tak ada sapaan. Hanya keheningan yang menemani setiap malamku. Suatu malam, sekitar pukul 11, pintu rumah terbuka perlahan. Cahyadi masuk dengan langkah hati-hati, seolah takut membangunkanku. Tapi aku sudah duduk di ruang tamu, menunggunya. "Baru pulang, Mas?" tanyaku pelan. Dia kaget, tapi cepat menyembunyikan ekspresi gugupnya. "Iya." "Rapat mendadak." "Rapat atau dinner romantis?" Ia menatapku tajam. "Apa maksudmu?" Aku berdiri, menatap langsung ke matanya. "Aku nggak bodoh, Mas. Aku tahu semua kebohonganmu. Aku tahu siapa Chika itu."
Ia tertawa kecil, sinis. Jangan mulai lagi, Din. Kamu itu terlalu curiga. Curiga? Suaraku meninggi. Aku lihat sendiri pesan darinya di ponselmu. Aku tahu kalian sering makan malam berdua, bahkan pakai alasan kerja. Cahyadi mendengus, lalu meletakkan tasnya di sofa. Kamu baca ponselku? Hebat, ya. Sekarang privasi suami juga kamu langgar. Aku menatapnya tidak percaya. Privasi? Mas sudah mengkhianati aku, dan sekarang Mas ngomong soal privasi. Dia melengos, berjalan menuju tangga. Aku capek. Besok kita bahas. Aku mengepalkan tangan. Selalu begitu. Selalu menunda. Tapi aku tahu, Mas bukan lembur, Mas pergi ke dia, kan? Langkahnya berhenti. Dia menoleh, matanya dingin. Kalau iya, kenapa? Pertanyaannya menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku terpaku. Tak ada satupun kata yang bisa keluar dari mulutku. Cahyadi menatapku tanpa rasa bersalah. Lalu berjalan naik meninggalkanku sendirian di bawah. Air mataku jatuh satu persatu, tapi aku tak ingin lagi menangis keras. Aku hanya duduk diam, menatap lantai kosong, menyadari sesuatu yang menyakitkan. Cinta yang dulu kupelihara sepenuh hati telah mati. Keesokan paginya, suasana rumah begitu dingin. Kami duduk sarapan tanpa suara. Aku hanya menyuap nasi dengan pandangan kosong. Cahyadi membaca koran seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu meneduhkan, kini terasa asing dan dingin. Tiba-tiba ponselnya bergetar di meja. Nama, Cika tanda ciuman, muncul lagi di layar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ia buru-buru mengambil ponsel itu dan beranjak. Aku berangkat dulu. Tanpa menatapku. Tanpa pamit seperti dulu. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Aku tahu, dari titik ini, rumah tangga kami sudah diambang kehancuran. Tapi aku belum akan menyerah. Bukan untuk cinta, tapi untuk harga diriku sendiri. Aku ingin dia tahu, aku bukan perempuan lemah yang bisa dia permainkan seenaknya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Bu Nadine, saya minta maaf sudah lancang. Tapi saya rasa ibu perlu tahu sesuatu. Saya kerja di perusahaan suami ibu. Saya lihat sendiri, Pak Cahyadi sering keluar berdua dengan Bu Cika. Kadang malam-malam juga. Semua orang di kantor sudah tahu, tapi pada diam. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Jadi benar, selama ini bukan hanya dugaan, tapi kenyataan yang sudah lama jadi rahasia umum. Aku menutup ponsel, menatap kosong ke arah jendela. Langit di luar mendung. Tepat seperti hatiku saat itu. Aku tidak marah lagi. Rasa marahku seperti lenyap, digantikan sesuatu yang lebih tenang, ketegasan. Jika dia ingin bermain kotor, aku akan membalas dengan cara yang bersih, tapi menyakitkan. Beberapa hari berikutnya, aku mulai bertindak. Aku pergi diam-diam ke kantor notaris yang dulu membantu kami mengurus surat-surat aset. Aku meminta salinan kepemilikan rumah, kendaraan, dan saham perusahaan keluarga. Semua masih atas nama bersama. Senyumku tipis. Baik, kataku dalam hati, setidaknya dia belum sempat memindahkan semuanya. Sore itu, aku mampir ke butik tempat langgananku dulu, butik yang terakhir kali ku datangi sebelum kehidupanku berubah dingin. Aku membeli beberapa pakaian baru, menata rambutku di salon, dan berdiri di depan cermin lama. Di pantulan itu, aku melihat diriku yang berbeda, bukan lagi istri yang lemah dan penuh air mata, tapi perempuan yang siap melawan. Malamnya, Cahyadi pulang lebih awal dari biasanya. Mungkin merasa bersalah, mungkin juga karena Cika sedang sibuk. Ia tampak sedikit kaget melihatku berdandan rapi, dengan gaun baru dan wajah yang bersinar. "Kamu mau kemana?" tanyanya curiga. Aku tersenyum ringan. "Dinner." "Dengan siapa?" Aku menatapnya tajam. "Dengan seseorang yang menghargai aku." Raut wajahnya langsung berubah. "Jangan macam-macam, Nadine," katanya keras. Aku tertawa kecil. "Lucu, ya. Mas yang selingkuh bisa bilang aku jangan macam-macam." Dia tidak menjawab, hanya menggertakkan rahang. Aku melangkah menuju pintu, lalu berhenti sejenak. "Oh ya, Mas," kataku sambil menatapnya. "Aku udah lama gak bahagia di rumah ini. Tapi mulai malam ini, aku akan belajar bahagia lagi, tanpa harus minta izin dari siapapun." Aku keluar, meninggalkannya berdiri membeku di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bukan karena aku ingin balas dendam sekarang, tapi karena aku tahu,
Langkah kecilku malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar, namun aku tahu, pertempuran ini belum berakhir. Cahyadi dan Chika akan semakin berani dan aku akan bersiap lebih matang. Aku berjanji pada diriku sendiri jika mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar, karena mulai saat ini, aku bukan lagi Nadine yang dulu. Aku adalah Nadine yang akan membuat mereka menyesal telah menghancurkan rumah tanggaku. Hari-hari berikutnya terasa seperti menonton drama buruk yang terus berulang. Cahyadi pulang makin larut. Kadang jam 12 malam, kadang malah tak pulang sama sekali. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama, aku kerja, Din. Jangan lebay. Dan aku hanya tersenyum tipis, karena kini aku tak perlu lagi bertanya. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu di mana mereka sering bertemu. Aku tahu restoran mana yang jadi tempat makan malam mereka. Bahkan aku tahu tanggal-tanggal mereka pergi, dinas keluar kota. Yang ternyata hanyalah liburan berdua. Semua informasi itu kudapat bukan karena aku menguntit, tapi karena dunia bisnis selalu punya mata dan telinga. Salah satu staf di perusahaan mengirimkan foto diam-diam ke ponselku, Cahyadi dan Chika, tertawa mesra di restoran hotel, tangannya saling menggenggam. Aku menatap foto itu lama sekali. Anehnya, aku tidak menangis. Mungkin karena air mataku sudah habis. Yang tersisa hanyalah luka yang kupelajari untuk kubungkus rapat-rapat. Suatu pagi, aku datang diam-diam ke kantor. Aku jarang muncul di sana karena selama ini aku lebih memilih mengurus rumah tangga. Tapi hari itu aku sengaja datang, dengan alasan ingin menemui bagian keuangan. Aku mengenakan setelan sederhana tapi elegan, rambut disanggul rapi. Ketika aku masuk ke gedung kantor, beberapa karyawan tampak kaget dan saling berbisik. Aku hanya tersenyum sopan dan berjalan menuju lift di lantai 8, aku melihatnya. Cahyadi, berdiri di depan ruangannya bersama Chika. Mereka tampak terlalu dekat, terlalu nyaman. Senyum Chika begitu manis, senyum yang dulu selalu kupakai untuk menyambut suamiku pulang. Tapi kini, senyum itu bukan milikku lagi. Nadine? Suara Cahyadi terdengar panik begitu melihatku. Masih ingat istrinya? Jawabku datar. Chika buru-buru mundur satu langkah, wajahnya tegang. Ada urusan apa kesini, Bu? Tanyanya sopan tapi suaranya gemetar. Aku cuma mau ambil beberapa berkas lama. Gak usah khawatir, aku gak akan ganggu pekerjaan kalian, kataku sambil tersenyum tipis. Cahyadi melirikku, wajahnya merah padam. Kita bicara di rumah saja, Din. Aku menatapnya sebentar. Kenapa? Takut ketahuan kalau sekretarismu bukan cuma bantu urusan kantor. Beberapa karyawan yang lewat sempat menoleh. Aku tahu ini akan menyebar cepat. Tapi aku tak peduli. Aku ingin mereka tahu, aku bukan perempuan bodoh yang tak sadar suaminya bermain api. Aku meninggalkan mereka begitu saja, sementara langkahku mantap menelusuri koridor. Dari sudut mataku, kulihat Cahyadi memegang kepala, sedangkan Chika berusaha menenangkannya. Aku hanya tersenyum dalam hati. Biarlah mereka mulai gelisah. Itu baru permulaan malamnya, Cahyadi pulang dalam keadaan marah besar. Kamu itu kenapa sih, Din? Malu aku di kantor. Kamu bikin gosip, bentaknya keras. Aku menatapnya santai sambil menutup buku di tanganku. Gosip itu muncul karena kamu kasih bahan, Mas. Chika itu sekretaris yang profesional. Suaranya meninggi. Aku tertawa dingin. Profesional? Dengan ciuman sebelum meeting? Cahyadi menatapku kaget. Kamu ngarang. Aku mengambil ponselku dan memperlihatkan satu foto yang kukirim dari staf kantor. Wajahnya langsung pucat. Dapat dari mana itu? Dari seseorang yang masih punya hati nurani, jawabku pelan. Aku nggak peduli lagi, Mas. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kamu sedang menghancurkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan. Ia terdiam. Mungkin baru kali ini aku bicara dengan suara yang benar-benar datar dan tegas. Selama ini aku selalu mengalah, selalu menjaga perasaan. Tapi malam itu, aku tidak lagi menjadi istri lembut yang takut kehilangan suaminya. Cahyadi hanya mendengus, mengambil jaketnya, dan keluar rumah tanpa sepatah kata. Aku tidak menghentikannya. Biarlah dia pergi. Aku sudah siap dengan rencana yang jauh lebih besar. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali menemui pamanku, pria yang dulu menyerahkan kendali perusahaan ke Cahyadi setelah ayah meninggal. Paman, aku mau bicara soal perusahaan, kataku dengan tenang. Pamanku menatapku serius. Aku sudah tunggu kalimat itu lama. Nadine, kamu akhirnya siap kembali. Aku mengangguk pelan. Sudah waktunya. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan keluarga terus dijalankan orang yang tidak tahu menghargai kepercayaan. Pamanku menyerahkan beberapa dokumen padaku. Secara hukum, kamu masih pemilik saham terbesar. Kau hanya memberi wewenang sementara kepada Cahyadi. Kalau kau mau, wewenang itu bisa ditarik kapan saja. Aku menatap berkas itu lama, lalu tersenyum tipis. Baik, Paman. Aku akan ambil kembali apa yang jadi milikku. Sejak hari itu, aku mulai masuk ke perusahaan lagi. Kali ini bukan sebagai istri CEO, tapi sebagai pemilik sebenarnya. Aku mempelajari laporan, meninjau struktur, dan mulai melihat banyak kejanggalan.
Ada anggaran yang tidak jelas, dana promosi yang tak pernah sampai ke tujuan, dan pembelian aset fiktif, semua itu tertulis atas tanda tangan Cahyadi. Tanganku gemetar menahan amarah, tapi aku menahan diri. Belum saatnya aku bergerak. Aku ingin semuanya sempurna, bukti lengkap, waktu yang tepat, dan saksi yang jelas. Sementara itu, hubungan Cahyadi dan Chika semakin terbuka. Foto-foto mereka berdua beredar di grup karyawan. Aku mendengar banyak yang mulai berbisik di belakang, tapi tak ada yang berani menegur. Mereka pikir aku masih istri yang disisihkan. Padahal aku sudah mengatur langkah demi langkah untuk membuat mereka berlutut di tempat yang sama di mana mereka dulu menertawakanku. Setiap malam, aku memandangi berkas-berkas itu. Surat kepemilikan, bukti penggelapan, catatan transaksi. Dan di hatiku, perlahan tumbuh ketenangan yang aneh. Bukan karena aku tidak sakit lagi, tapi karena aku tahu akhir dari cerita ini akan menjadi milikku, bukan milik mereka. Aku tersenyum sendiri sambil berbisik dalam hati. Kalian pikir aku cuma istri yang ditinggalkan? Aku adalah pemilik istana tempat kalian bermain. Dan sebentar lagi, aku akan hancurkan panggung sandiwara kalian di depan semua orang. Pagi itu, udara di Jakarta terasa berbeda. Langit sedikit kelabu, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan terbuka. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas berwarna krem lembut, tampilan yang anggun tapi berwibawa. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini perusahaan akan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan, acara terbesar yang dihadiri seluruh direksi dan mitra bisnis. Dan hari ini pula, aku akan mulai menyingkap topeng yang selama ini menutupi wajah suamiku dan sekretaris kesayangannya. Sambil merapikan bros di dada, aku menarik napas dalam-dalam. Tenang, Nat, bisikku pada diri sendiri di cermin. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Ketika aku tiba di gedung perusahaan, suasananya sibuk dan ramai. Tim humas berlarian ke sana kemari. Wartawan bisnis sudah berdiri di depan pintu lobi, dan spanduk besar bertuliskan, PT Pratama Group, menyongsong era baru di bawah kepemimpinan Cahyadi Pratama. Aku tersenyum kecil membaca nama itu. Kepemimpinan Cahyadi Pratama. Lucu, pikirku. Mereka bahkan tidak tahu siapa pemilik sah di balik nama itu. Aku masuk ke dalam ruangan ballroom hotel tempat acara digelar. Semua mata langsung tertuju padaku. Para direksi berdiri, beberapa tersenyum gugup. Chika yang berdiri di sisi panggung tampak kaget melihatku datang. Wajahnya langsung pucat. Cahyadi, di sisi lain, berusaha tetap tenang. Tapi aku bisa membaca rautnya. Ada rasa panik yang ia sembunyikan di balik senyuman formalnya. Nadine, katanya setelah menghampiriku. Kamu datang juga. Aku mengangguk ringan. Tentu. Aku kan bagian dari perusahaan ini, Mas. Nada bicaraku halus, tapi setiap katanya terasa menusuk. Chika berdiri di belakangnya, menunduk dalam-dalam sambil pura-pura sibuk memegang map. Cahyadi tertawa canggung. Baiklah, duduk saja di depan. Hari ini penting. Aku harus kasih presentasi kinerja perusahaan tahun ini. Ya, jawabku pelan, menatapnya tajam. Aku juga ingin lihat kinerjamu, Mas. Acara dimulai. Lampu panggung menyala terang. Cahyadi berdiri di atas podium, berbicara penuh percaya diri. Ia memaparkan angka, grafik, laporan pertumbuhan yang tampak indah di layar besar. Semua tepuk tangan meriah ketika ia menyebut kata stabilitas dan kemajuan luar biasa. Tapi aku tahu semua itu bohong. Aku tahu setiap angka di balik layar itu telah dimanipulasi untuk menutupi penggelapan dana. Dan aku punya bukti. Hari ini, bukti itu akan bicara. Saat giliran sesi, pengumuman kebijakan pemegang saham utama, MC memanggil nama seseorang. Kami mengundang Ibu Nadine Pratama untuk naik ke panggung, selaku pemegang saham mayoritas PT Pratama Group. Ruangan langsung hening. Beberapa orang tampak saling berbisik. Bahkan beberapa direksi menoleh ke arah Cahyadi dengan ekspresi terkejut. Wajah Cahyadi seketika berubah tegang. Chika menunduk lebih dalam, wajahnya pucat pasi. Aku melangkah ke atas panggung dengan tenang, langkahku pasti, pandanganku lurus. Mikrofonku genggam perlahan. Selamat pagi semuanya, kataku pelan tapi jelas. Mungkin sebagian dari Anda tidak tahu, tapi perusahaan ini bukan hanya dipimpin oleh Cahyadi Pratama. Perusahaan ini dibangun oleh keluarga kami, dan saya, sebagai pewaris dan pemilik saham mayoritas, memegang kendali penuh atas arah dan keputusan perusahaan ini. Bisik-bisik mulai terdengar dari seluruh ruangan. Cahyadi berusaha tersenyum, tapi wajahnya menegang. Din, tolong jangan buat drama di sini. Aku menoleh padanya, tatapanku dingin. Ini bukan drama, Mas. Ini fakta. Aku memberikan isyarat pada pamanku yang duduk di barisan depan. Ia berdiri dan menyerahkan beberapa dokumen ke bagian legal perusahaan yang sedang merekam acara itu. Mulai hari ini, lanjutku, izin kuasa yang pernah saya berikan kepada suami saya untuk menjalankan perusahaan, saya cabut secara resmi. Semua keputusan manajemen sementara akan ditangani langsung oleh saya dan tim hukum keluarga. Semua orang terperanjat. Cahyadi spontan berdiri dari kursinya.
Kamu nggak bisa sembarangan, Din. Ini perusahaan yang aku jalankan selama bertahun-tahun. Aku menatapnya datar. Betul. Tapi kamu lupa satu hal. Semua yang kamu jalankan, atas nama siapa? Dia terdiam. Mikrofon kuturunkan sedikit. Aku menatap seluruh tamu undangan dan wartawan. Dan sebelum kita lanjut, saya rasa penting juga untuk membersihkan nama perusahaan dari hal-hal yang bisa merusak reputasi. Termasuk, hubungan tidak profesional antara atasan dan bawahan yang terjadi di lingkungan kerja. Kamera langsung menyorot Chika. Semua mata menoleh padanya. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Cahyadi berdiri kaku, wajahnya merah penuh amarah dan malu. Aku menatap mereka berdua bergantian, lalu berkata pelan. Kalian boleh bermain api di balik meja kantor, tapi jangan lupa, setiap api yang kalian nyalakan akan membakar diri kalian sendiri lebih dulu. Ruangan hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kilatan kamera wartawan yang tak berhenti. Tepuk tangan pelan mulai terdengar dari sudut ruangan. 1, 2, lalu semakin banyak. Tapi aku hanya berdiri diam. Aku tak butuh tepuk tangan. Aku hanya butuh mereka tunduk dan menyesal. Setelah acara selesai, Cahyadi menghampiriku di belakang panggung. Wajahnya marah, nadanya tajam. Kamu tega mempermalukan aku di depan semua orang, Din. Aku menatapnya tanpa emosi. Tega? Aku cuma mengembalikan apa yang jadi milikku. Kamu yang mempermalukan diri sendiri. Dia menatapku lama, lalu mengalihkan pandangan. Chika, dia nggak bersalah. Aku tersenyum dingin. Oh, tentu. Dia hanya terseret di hubungan yang dia nikmati. Tapi jangan khawatir, Mas. Aku nggak akan laporkan ke polisi selama kamu keluar dari perusahaan dengan baik-baik. Ia terdiam. Matanya bergetar, campuran antara marah dan takut. Chika berdiri di belakangnya, menunduk dalam-dalam, tak berani bicara sepatah kata pun. Aku menatap mereka berdua, lalu berkata pelan tapi penuh makna. Kalian pikir aku akan hancur karena pengkhianatan? Justru pengkhianatan kalianlah yang membangunkan aku dari tidur panjang. Aku melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan mereka berdiri di sana, terbungkus rasa malu dan kekalahan. Sore itu, aku berdiri di balkon rumah sambil menatap matahari terbenam. Udara terasa tenang, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa benar-benar kuat, tapi aku tahu, ini belum akhir. Cahyadi mungkin kalah hari ini, tapi orang seperti dia tidak akan diam. Aku sudah siap untuk babak selanjutnya. Karena kalau mereka pikir aku hanya akan berhenti di sini, mereka belum tahu seperti apa Nadine yang sesungguhnya. Sudah hampir 3 bulan sejak aku dan Cahya jarang berbicara. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Dulu, setiap pagi aku bangun dengan aroma kopi buatanku dan ciuman kecil di kening. Sekarang, yang kudengar hanya bunyi mesin mobil yang meninggalkan halaman sebelum matahari terbit. Aku masih mencoba bersikap tenang. Aku masih menyiapkan sarapannya, walau hanya disentuh sedikit. Aku masih merapikan jas kerjanya, walau kini ada aroma parfum asing menempel di leher baju. Aku tahu itu bukan parfumnya. Itu wangi perempuan lain. Wangi manis menyengat yang tak pernah kupakai. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan Cahya belum juga pulang. Aku sudah hafal alasan yang akan keluar dari mulutnya. Lembur, rapat mendadak, proyek baru, investor penting. Semua alasan klise yang sudah tak perlu lagi kutanyakan. Aku hanya memandang foto pernikahan kami di meja. Dalam foto itu, aku tampak tersenyum bahagia. Cahya memandangku dengan tatapan penuh cinta. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah sepasang mata yang memantulkan kepalsuan. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan perih yang terus menekan dadaku. Telepon di meja berdering. Nomor tak dikenal, aku mengangkatnya dengan ragu. Halo? Sebuah suara perempuan terdengar di ujung sana, lembut tapi sinis. Bu Nadine? Saya Chika. Aku diam sejenak. Nama itu seperti pisau yang menggores pelan hatiku. Oh, sekretaris suamiku, kataku datar. Iya, Bu. Maaf mengganggu malam-malam begini. Saya hanya ingin memberitahu, Pak Cahya sedang di kantor bersama saya. Kami sedang membahas proyek baru. Saya khawatir Ibu menunggu, jadi saya menelepon. Nada suaranya dibuat sopan, tapi ada nada kemenangan yang samar di balik kalimatnya. Aku tersenyum kecil, mencoba menahan amarah yang mulai menyala. Terima kasih sudah mengabari. Sampaikan pada suamiku, tak perlu pulang malam ini. Aku sudah terbiasa tidur sendiri. Sebelum dia sempat menjawab, aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi bukan karena sedih, karena marah. Aku tahu arah permainan ini. Aku tahu Chika ingin memancing reaksi, ingin melihat aku tersingkir dengan elegan. Tapi aku bukan perempuan bodoh yang akan menangis di balik pintu kamar. Aku berdiri, menatap bayanganku di cermin. Perempuan di hadapanku terlihat letih, tapi masih punya api di matanya. Tenang, Nat, bisikku pada diri sendiri. Badai baru saja dimulai.
Keesokan paginya, aku bersiap lebih awal. Aku memakai gaun sederhana tapi elegan, memoles sedikit riasan di wajah. Sudah lama aku tak mengunjungi kantor, tapi hari itu aku memutuskan untuk datang. Bukan sebagai istri CEO, tapi sebagai pemilik sah perusahaan itu. Mobil hitamku melaju pelan menuju gedung megah yang beberapa tahun terakhir kupercayakan pada Cahya. Gedung yang dulu kami bangun bersama, dengan impian akan menjadi warisan untuk masa depan kami. Tapi rupanya, impian itu kini berubah menjadi panggung untuk perselingkuhannya. Begitu aku melangkah ke lobi, para pegawai langsung menunduk sopan. Mereka mengenaliku, tentu saja. Tak banyak yang tahu posisiku sebenarnya. Tapi semua tahu aku, istri bos besar. Aku tersenyum kecil, menyapa mereka hangat. Apa Pak Cahya sudah di ruangannya? Sudah, Bu. Tapi beliau sedang rapat dengan Bu Cika, jawab resepsionis ragu. Aku menahan tawa kecil. Rapat, ya? Ulangku dengan nada ringan. Langkahku mantap menuju lantai atas. Begitu pintu ruangannya kubuka tanpa mengetuk, aku menemukan pemandangan yang sudah kuduga. Cika duduk di meja kerja Cahya, terlalu dekat untuk ukuran seorang sekretaris. Tangan Cahya menepuk pundaknya lembut, dan mereka berdua tampak tertawa kecil. Suasana di ruangan langsung beku saat melihatku berdiri di ambang pintu. Nadine? Cahya berdiri cepat, jelas gugup. Maaf, aku tidak tahu kamu akan datang, katanya terbata. Aku menatapnya tenang. Tak apa. Aku hanya ingin melihat bagaimana CEO kesayanganku bekerja keras sampai larut malam. Cika berusaha tersenyum sopan. Selamat pagi, Bu. Kami sedang membahas laporan keuangan. Aku memotong kalimatnya. Oh, laporan keuangan. Aku berjalan pelan ke arah mereka. Mataku tak lepas dari wajah Cahya. Menarik, karena aku baru saja memeriksa rekening perusahaan dan menemukan ada dana tak wajar yang keluar untuk pembelian kendaraan pribadi atas nama staf administrasi. Tatapan Cahya berubah pucat. Cika menunduk. Aku menyandarkan tangan di meja, membungkuk sedikit ke arah mereka. Kau tahu apa yang lebih menarik, Cika? Nama di faktur itu adalah Cika Anindya. Ruangan itu hening. Bisa kudengar napas Cahya yang mulai berat. Aku berdiri tegak, tersenyum kecil. Tenang saja, aku belum ingin membuat keributan. Aku hanya ingin memberitahu, aku tahu segalanya. Dan aku akan menunggu kalian melakukan kesalahan berikutnya. Tapi kali ini, bukan sebagai istri yang sabar, melainkan sebagai pemilik yang akan mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Aku berbalik dan melangkah keluar. Cahyadi memanggilku pelan, tapi aku tak menoleh. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi korban. Aku sedang memegang kendali. Dan mereka berdua, tanpa sadar, baru saja memainkan peran kecil dalam rencana besar yang sudah mulai kususun. Sejak hari itu, langkahku berubah. Aku bukan lagi istri yang menunggu di rumah dengan sabar. Aku kembali menjadi Nadine yang dulu, perempuan cerdas yang ikut membangun perusahaan dari nol. Bedanya, kini aku tak lagi bekerja untuk mimpi bersama. Aku bekerja untuk membuka mata mereka berdua. Pagi itu aku duduk di ruang kerja pribadiku di lantai paling atas gedung perusahaan. Ruangan yang jarang kugunakan, tapi masih tercatat atas namaku. Di dindingnya masih tergantung plakat dengan tulisan, Nadine Armanda, pendiri pemilik utama PT Armand Group. Aku menatap nama itu lama. Nama yang sempat kutinggalkan karena cinta. Karena aku terlalu percaya pada seorang suami yang kuberi segalanya. Kini, aku menyalakan kembali api lama dalam diriku. Kutinggalkan semua rasa iba dan mulai mempelajari kembali laporan perusahaan. Aku menemukan banyak kejanggalan. Dana keluar atas nama proyek fiktif, tanda tangan direkayasa, hingga biaya perjalanan dinas yang ternyata digunakan untuk perjalanan pribadi Cahya dan Cika. Mereka benar-benar sudah terlalu berani. Aku tersenyum miring, lalu menekan tombol interkom. Panggilkan Pak Arman ke ruang saya. Pak Arman adalah direktur keuangan yang sudah bekerja bersamaku sejak awal perusahaan berdiri. Lelaki tua berpengalaman, jujur, dan tahu banyak hal yang tidak pernah sampai ke telingaku. Tak lama, pintu diketuk pelan. Silakan masuk. Arman melangkah masuk dengan wajah sopan tapi kaget melihatku di balik meja itu. Bu Nadine? Sudah lama sekali saya tidak melihat ibu di kantor. Aku tersenyum lembut. Ya, Pak Arman. Sudah waktunya saya kembali.
rasanya. Ia mengangguk. Ada yang bisa saya bantu? Aku menatapnya dalam. Saya ingin Bapak kumpulkan semua laporan keuangan 6 bulan terakhir. Tanpa penyaringan dari Pak Cahya. Saya juga ingin tahu semua transfer keluar di atas 50 juta. Pak Arman tampak ragu. Apakah ini terkait dengan Pak Cahya, Bu? Aku menatapnya tenang. Tepat sekali. Tapi tolong, untuk sementara, biarkan ini menjadi rahasia kita berdua. Arman mengangguk, seolah mengerti sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Saya mengerti, Bu. Begitu ia pergi, aku menatap layar laptopku. Satu demi satu rencana mulai kususun. Aku tak akan menyerang mereka dengan teriakan atau air mata. Aku akan menggunakan tempat yang paling mereka sukai, kantor ini. Aku tahu betul ambisi Cahya. Ia haus akan pengakuan. Sejak diangkat menjadi CEO, ia seperti ingin membuktikan pada dunia bahwa ia mampu berdiri di atas tanpa bantuanku. Ia mulai tampil di media, diwawancara di majalah bisnis, bahkan beberapa kali membawa Chika sebagai asisten pribadinya dalam acara formal. Aku membiarkan semuanya berjalan. Biarkan mereka menikmati panggung itu sebentar lagi, sebelum tirainya kututup dengan satu tepukan tangan. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi acara peluncuran proyek baru perusahaan di sebuah hotel mewah. Cahya tentu hadir, lengkap dengan jas kebesarannya dan Chika di sisi kanan. Aku muncul beberapa menit setelah acara dimulai. Semua mata seketika menoleh ke arahku. Aku melangkah dengan tenang, mengenakan gaun putih elegan dan sepatu hak yang suaranya memantul di lantai marmer. Tak ada kemarahan di wajahku, hanya ketenangan yang menusuk. Para tamu mulai berbisik. Mereka tahu aku istri CEO, tapi tak banyak yang tahu aku juga pemilik perusahaan itu. Cahya tampak kaget. Nadine? Suaranya nyaris berbisik saat aku menghampirinya. Aku tersenyum sopan. Maaf, aku datang tanpa pemberitahuan. Aku hanya ingin menyaksikan keberhasilan suamiku yang luar biasa. Nada sarkastisku sengaja kuselipkan halus. Chika berdiri di sampingnya, wajahnya menegang. Oh, Bu Nadine, senang sekali Ibu bisa datang. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Tentu, Chika. Bagaimana kabar mobil barunya? Semoga nyaman, ya. Matanya membulat, Cahya langsung melirik tajam padanya. Aku tertawa kecil dan berbalik, meninggalkan mereka dengan wajah panik. Selama acara berlangsung, aku berbaur dengan tamu-tamu penting, para investor, mitra bisnis, bahkan beberapa pejabat yang juga hadir. Aku berbicara dengan mereka bukan sebagai istri, tapi sebagai rekan sejajar. Mereka masih mengenalku sebagai perempuan yang dulu membangun perusahaan ini dari awal. Dan malam itu, aku mulai menanamkan satu hal di kepala mereka. Cahya hanya menjalankan perusahaan yang sebenarnya masih kupegang kendalinya. Beberapa hari kemudian, efeknya mulai terasa. Investor mulai menghubungiku langsung untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Beberapa direktur bawahannya mulai mengirim laporan padaku alih-alih lewat Cahya. Cahya mulai gelisah. Ia merasakan kekuasaannya perlahan terkikis, tapi belum tahu siapa yang menggerogotinya. Sementara itu, aku masih bersikap tenang di rumah. Ia mulai pulang lebih cepat, mencoba bersikap hangat seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, itu bukan karena rindu, melainkan karena ia mulai curiga sesuatu sedang terjadi di belakangnya. Suatu malam, ia duduk di ruang makan saat aku sedang menyiapkan teh. Nat, katanya pelan, kamu akhir-akhir ini sering ke kantor, ya? Aku menoleh sekilas. Memangnya kenapa? Bukan apa-apa. Aku cuma merasa kamu seolah ingin ikut campur dalam urusanku. Aku menaruh teh di depannya, lalu menatapnya lembut tapi menusuk. Bukan ikut campur, Cahya. Aku hanya kembali mengurus punyaku sendiri. Ia terdiam. Matanya menatapku dengan campuran bingung dan takut. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan itu di wajahnya. Tatapan seseorang yang mulai sadar bahwa permainan yang ia kira ia kuasai, sebenarnya baru saja berbalik arah. Aku tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu urusanmu. Aku hanya akan memastikan semua berjalan sesuai rencana, termasuk proyek barumu dengan Chika itu. Ia terdiam lama. Aku meninggalkannya di meja makan, berjalan menuju balkon. Angin malam berhembus lembut,
membawa serpihan puas di dalam hatiku. Permainan sudah dimulai. Batinku pelan dan kali ini, aku yang memegang papan catur. Hari itu, mentari terasa berbeda. Langit biru jernih, tapi ada sesuatu yang bergejolak di dadaku. Bukan lagi rasa sakit seperti dulu, melainkan semacam ketenangan beracun. Aku sudah memutuskan, malam itu akan menjadi puncak segalanya. Cahya dan Chika tak tahu. Setiap langkah mereka selama 2 bulan terakhir sudah kuperhatikan dari jauh. Setiap perjalanan bisnis, setiap transaksi, setiap proyek fiktif, semua tercatat dalam tangan-tanganku. Aku bahkan memiliki bukti kuat bahwa keduanya menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tapi aku tak ingin hanya membalas dengan laporan hukum. Itu terlalu biasa. Aku ingin mereka belajar, bukan hanya menyesal, tapi merunduk. Malam itu, perusahaan akan mengadakan gala dinner tahunan PT Arman Group, sebuah acara besar yang dihadiri para investor, direksi, dan media. Cahya berencana memperkenalkan proyek baru hasil kolaborasinya dengan Chika di depan semua orang. Ironis, bukan? Ia hendak menggunakan panggung yang aku bangun sendiri untuk memamerkan hasil pengkhianatannya. Namun ia lupa, panggung itu masih milikku. Pagi hari sebelum acara, aku mengundang Pak Arman ke rumah. Di ruang kerja pribadiku, aku menunjukkan satu map besar berisi dokumen. Ini semua bukti penyalahgunaan dana perusahaan oleh Cahya dan stafnya. Chika, jelasku pelan. Arman membaca sekilas, wajahnya tegang. Ini serius sekali, Bu. Kalau Ibu laporkan ke Dewan Direksi, mereka bisa langsung dicopot dari jabatan. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan melapor. Setidaknya, belum. Aku ingin mereka melihat akibatnya sendiri, di depan orang-orang yang dulu mereka banggakan. Aran mengangguk paham. Baik, Bu. Semua yang Ibu minta untuk presentasi malam nanti sudah saya siapkan. Filenya akan langsung tampil di layar utama begitu Ibu memberi kode. Aku mengangguk. Bagus. Dan pastikan tidak ada yang tahu rencana ini selain kita. Malamnya, ballroom hotel tampak megah dengan lampu kristal menggantung indah di langit-langit. Musik lembut mengalun, gelas beradu, tawa bergema. Cahya berdiri di panggung utama dengan jas abu-abu kebanggaannya. Di sisi panggung, Chika tampil anggun dengan gaun merah menyala, terlalu menonjol untuk ukuran sekretaris. Aku datang terlambat, dengan gaun hitam elegan, rambut disanggul rapi. Semua kepala menoleh begitu aku masuk. Ada bisikan di mana-mana. Sebagian kagum, sebagian bertanya-tanya. Cahya sempat terdiam di atas panggung saat matanya bertemu denganku. Aku tersenyum kecil. Sekadar sapaan yang tampak sopan tapi menyimpan ancaman halus. Acara berjalan lancar. Musik, sambutan, sedikit tawa palsu. Hingga akhirnya Cahya naik ke podium untuk memberi pidato penutup. Terima kasih untuk semua dukungan. Tahun ini, perusahaan kita berhasil meluncurkan proyek baru yang saya kembangkan bersama tim terbaik saya, termasuk sekretaris pribadi saya, Chika. Tepuk tangan menggema. Cahya menatap Chika penuh kebanggaan. Aku menatap Pak Arman di meja sebelah dan memberi kode halus dengan anggukan kepala. Beberapa detik kemudian, layar besar di belakang Cahya yang tadinya menampilkan logo perusahaan berubah. Bukan lagi grafis presentasi, melainkan rekaman video dan bukti transaksi keuangan. Ruang ballroom langsung hening. Terdapat foto-foto Chika yang sedang berlibur di luar negeri, dengan keterangan biaya perjalanan yang diambil dari rekening perusahaan. Lalu bukti transfer pembelian mobil mewah atas namanya. Dan puncaknya, rekaman CCTV dari kantor, menampilkan Cahya dan Chika berpelukan mesra di ruang kerjanya sendiri, tengah malam. Suara desahan kecil terdengar di antara para tamu. Beberapa investor langsung berbisik satu sama lain. Cahya terpaku di atas panggung, wajahnya pucat seperti kain putih. Chika berdiri kaku, matanya melebar ketakutan. Aku berdiri perlahan, lalu melangkah menuju panggung dengan tenang. Setiap langkahku terdengar jelas di antara keheningan. Sampai akhirnya aku berdiri di samping Cahya. Aku mengambil mikrofon darinya, lalu tersenyum ke arah hadirin. Selamat malam semuanya. Maaf atas gangguan kecil ini. Saya Nadine Armanda, pendiri sekaligus pemilik sah PT Arman Group. Suara gumaman terdengar dari berbagai sudut ruangan. Beberapa orang langsung berdiri, menatapku tak percaya. Apa yang baru saja Anda lihat?
lanjutku, adalah bukti penyalahgunaan wewenang dan dana perusahaan oleh CEO kami, Bapak Cahya, dan bawahannya, Saudari Chika. Aku menoleh ke arah mereka berdua. Senyumku dingin. Lucunya, mereka menggunakan uang perusahaan untuk membangun proyek baru yang katanya demi kemajuan bisnis. Padahal yang sebenarnya mereka bangun hanyalah hubungan pribadi yang salah tempat. Tepuk tangan kecil terdengar dari salah satu meja, diikuti beberapa lainnya. Bukan karena mendukungku, tapi karena takjub melihat keberanianku. Cahya mencoba merebut mikrofon. Wajahnya memerah. Nadine, ini tidak seperti yang kamu pikir. Aku menatapnya tajam. Benarkah? Lalu bagaimana kamu menjelaskan tanda tanganmu di faktur pembelian mobil Chika? Atau perjalanan, dinas, kalian ke Bali yang ternyata hanya diisi dengan foto berdua di villa? Suasana semakin memanas. Chika mulai menangis. Cahya mencoba menenangkan, tapi aku menepuk bahunya pelan. Tenang saja, Cahya. Aku tidak akan melaporkanmu malam ini. Aku hanya ingin semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Lelaki yang kuangkat dari bawah, yang kuberikan jabatan, yang kupercayai sepenuh hati, tapi justru menusuk dari belakang. Aku berbalik ke arah hadirin. Mulai besok, posisi CEO akan dikosongkan sementara. Saya akan memimpin langsung perusahaan sampai Dewan Direksi menentukan pengganti baru. Dan pastikan, semua aset perusahaan kembali ke tempatnya. Sorak dan tepuk tangan terdengar lagi. Cahya berdiri di panggung dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, reputasinya hancur. Chika menunduk, wajahnya merah padam. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya malam itu. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Aku hanya membalas dengan cara yang pantas. Karena cinta yang dikhianati tidak selalu membalas dengan air mata. Kadang, dengan kehormatan yang direbut kembali. Aku melangkah turun dari panggung. Lampu sorot masih menyorot wajah Cahya dan Chika yang beku seperti patung. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku menutup kisahku dengan kepala tegak. Sejak malam gala itu, hidupku berubah. Nama Cahya dan Chika menghiasi berita selama berhari-hari. Video dan bukti-bukti yang terpampang di layar besar malam itu tersebar ke media sosial, menjadi bahan pembicaraan publik. Sebagian menyesalkan, sebagian lagi memuji keberanianku. Tapi aku tak mencari sorotan. Aku hanya menegakkan kebenaran untuk diriku sendiri. Cahya kehilangan jabatannya sebagai CEO. Dewan Direksi langsung mengadakan rapat darurat keesokan harinya. Dan dengan suara bulat, mereka memintanya mengundurkan diri. Chika dipecat secara tidak hormat, dan semua fasilitas yang pernah ia nikmati ditarik kembali. Namun, saat kabar itu sampai di telingaku, aku tidak merasa puas. Tidak ada rasa bahagia karena melihat mereka jatuh. Yang ada hanyalah kelegaan yang dalam, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari dadaku. Aku tidak menyesal telah membeberkan semuanya di depan umum. Tapi aku juga tidak ingin terjebak dalam kebencian. Aku tahu, kalau aku terus menatap ke belakang, aku tak akan pernah benar-benar maju. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Cahya datang ke rumah. Ia tampak kurus, wajahnya lelah, rambutnya acak-acakan, jauh dari sosok angku yang dulu memandangku seolah aku hanya bayangan masa lalunya. Aku sedang menyiram bunga di taman ketika ia berdiri di gerbang, ragu-ragu mengetuk. Nadine? Suaranya serak. Aku menoleh perlahan. Ada perlu apa, Cahya? Ia menunduk. Suaranya lirih. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu semua sudah terlambat, tapi aku tak bisa hidup tenang sebelum mengatakannya langsung padamu. Aku memandangnya lama. Wajah yang dulu sangat kucintai kini tampak asing, tapi juga menyedihkan. Kenapa baru sekarang, Cahya? Tanyaku pelan. Ia menghela napas berat. Karena aku terlalu buta. Aku pikir jabatan dan pujian orang membuatku hebat. Tapi ternyata aku kehilangan hal paling berharga yang pernah kumiliki. Kamu. Ada jeda panjang di antara kami. Angin sore berembus lembut membawa wangi melati dari taman. Aku menatap bunga di tanganku, lalu menatapnya lagi. Cahya, ucapku akhirnya, kamu tidak kehilangan aku. Kamu hanya melepaskan dirimu sendiri dari orang yang dulu selalu ingin melihatmu berhasil. Aku pernah mencintaimu dengan tulus,
Tapi cinta tanpa hormat hanyalah luka yang menunggu meledak. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Apakah aku masih bisa menebus semua ini? Aku menggeleng perlahan. Tidak semua kesalahan bisa ditebus, Cahya. Tapi kamu bisa belajar dari itu. Jangan lagi menghancurkan orang lain untuk merasa hebat. Jadilah lebih baik, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Cahya menatapku lama, sebelum akhirnya menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Nat, untuk segalanya. Untuk cinta yang pernah kau beri, dan pelajaran yang kau tinggalkan. Aku tersenyum tipis. Selamat tinggal, Cahya. Ia melangkah pergi dengan langkah berat, dan entah kenapa, aku merasa lega. Bukan karena aku menang, tapi karena aku sudah benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, perusahaan berjalan stabil di bawah kendaliku. Aku mengubah banyak hal, bukan hanya sistem, tapi juga budaya kerja. Aku ingin setiap orang di sana tahu bahwa kesuksesan bukan tentang jabatan atau status, tapi tentang integritas dan kejujuran. Aku sering berbicara di seminar bisnis, bukan lagi sebagai istri CEO, tapi sebagai sosok perempuan yang berjuang, jatuh, lalu bangkit kembali. Setiap kali aku berdiri di atas panggung dan berbicara di depan banyak orang, aku selalu menutup dengan satu kalimat yang kini menjadi prinsip hidupku. Ketika seseorang mengkhianatimu, itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu memiliki hati yang pernah tulus. Tapi ketulusan tidak selalu harus dibalas dengan cinta. Kadang, cukup dengan kebesaran untuk memaafkan, dan keberanian untuk melangkah pergi. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menatap matahari tenggelam. Angin membawa suara tawa anak-anak dari kejauhan. Hidup terasa begitu damai. Aku menyesap teh hangat di tangan, lalu tersenyum pada diriku sendiri. Aku pernah kehilangan cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, harga diriku sendiri. Dan pada akhirnya, aku sadar, aku tidak pernah kalah. Aku hanya berhenti berperang di medan yang salah. Dalam hidup, tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan kebencian. Kadang, pembalasan terbaik adalah menunjukkan bahwa kita bisa bangkit, bisa hidup lebih baik tanpa harus menjatuhkan diri ke level mereka yang menyakiti kita. Cinta sejati tak akan memenjarakan harga diri. Dan ketika kita belajar melepaskan dengan lapang dada, disitulah kita benar-benar menang, bukan atas orang lain, tapi atas diri sendiri.